lalu payback period, discounted payback period, ya kan? Itu dua komponen yang harus ada, yaitu cash outflow-nya, uang yang dikeluarkan pada saat investasi dan sepanjang investasi, lalu ada uang yang cash inflow, uang yang masuk ke dalam investasi tadi. Berarti itu yang dibandingkan dan di present value-kan. Yang pertanyaannya adalah yang perlu kalian tahu di dalam topik hari ini adalah kita akan mempelajari arus kas proyek, ya, analyzing project cash flow, kas proyeknya. Kita akan bahas itu hari ini, ya. Karena kemarin itu baru kita bahas bagaimana menggunakan rumus pengambilan keputusan dari 5 rumus tadi. Nah, sekarang kalau kemarin kan dikasih tahu cash flow-nya sekian, setiap tahun sekian, 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 sekian. Tapi bagaimana menghitung cash flow-nya tadi, itu yang belum. Nah, hari inilah kita akan pelajari. Oke, ini ada slide 66 jumlahnya, tapi poinnya sebenarnya nggak sampai 66. Nah, ada tujuan pembelajarnya ini, kita akan mengidentifikasi incremental cash flow. Incremental itu apa? Incremental itu adalah perubahan, delta. Nanti akan kita bandingkan antara proyek satu dengan proyek, ada dua proyek nanti kita bandingkan. Atau kita bandingkan satu proyek, tetapi dengan proyek yang sekarang, pembandingnya. Contohnya misalnya kita pakai mesin saat ini bisa penjualannya 100, biayanya 200. Nah, dengan mesin baru kita bisa menaikkan pendapatan 200 dari 100 tadi dan biaya turun dari 200 menjadi 100. Nah, yang dimaksud incremental cash flow adalah selisih antara kenaikan penjualan dan penurunan belanja atau biaya. Nah, kalau biaya berarti kalau dia turun berarti pemasukan juga kan, meningkatkan laba. Nah, itu namanya incremental, itu perubahan. Kedua adalah forecasting project cash flow. Kita memforecast, kita meramal, ya. Meramalnya bukan pakai ilmu nujum, tapi itu ada dasarnya, datanya yang dipakai, ya. Nanti kita lihat bagaimana cara meramalnya. Lalu poin yang ketiga kita akan membuat inflation dan capital budgeting. Ya, capital budgeting nanti belanja modal. Nanti di minggu depan akan lebih dalam lagi kita akan belajar. Inflation terkait apa di situ nanti. Jadi ada kenaikan inflasi, pengaruhnya terhadap investasi bagaimana. Lalu yang keempat, replacement project. Replacement itu penggantian project. Bagaimana kita menghitung replacement project yang mengganti mesin lama menjadi mesin baru. Ya. Dan ini di dua bulat kedua ini itu hanya tambahan informasi aja. Oke, tujuan pembelajarnya nggak perlu saya sampaikan. Ya. Ini prinsipnya tetap cash flow dan are the source of value, nilai dari suatu sumber nilainya dia itu cash flow. Terus individual respond to incentive, eh, keinginan individualnya di dalam untuk mendapatkan berapa insentif, berapa yang ingin diperoleh bagi si investor tadi. Nah, ini mengidentifikasikan arus kas incremental yang tadi itu delta. Nah, ini dia, ya kan? Perubahan antara arus kas dengan project dengan arus kas tanpa project. Artinya kita akan membandingkan situasi yang sebelum dan setelahnya. Selisihnya bagaimana? Ya, selisihnya itu namanya deltanya incremental. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah arus kas incremental itu kan termasuk biayanya. Nah, ada di manajemen keuangan ini ada dua komponen biaya yang bukan merupakan arus kas incremental, yaitu sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya yang dikeluarkan dan tidak mempengaruhi terhadap tingkat
kenaikan suatu penjualan secara langsung dan juga terhadap penurunan belanja secara langsung juga. Contohnya aja, riset pasar, biaya penelitian. Semua biaya penelitian itu nggak ada secara teori mengatakan berpengaruh langsung kepada tingkat arus kas. Kenapa? Biaya penelitian itu sifatnya sunk cost atau namanya di situ adalah fixed cost. Ya, fixed cost itu artinya biaya yang memang dikeluarkan secara gelondongan, tetapi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen biaya di setiap produk. Kalau kalian bicaranya adalah waktu belajar akuntansi biaya, ya kalian tahu kan akuntansi biaya. Jadi menghitung direct labor, direct material, dan FOH. Nah, di sini ada lagi overhead cost, ya. Contohnya utilities expense. Kalau di akuntansi biaya kan ada 3 komponen, direct labor, direct material, dan FOH, factory overhead. Nah, yang namanya overhead cost itu bukan arus kas incremental. Makanya saya bilang tadi, biaya-biaya sifatnya tetap, overhead pendukung, yang namanya utilities expense, itu jangan dihitung. Contohnya apa di sini, utilities expense? Contohnya adalah eh, apa namanya listrik yang dipakai di dalam gedung kantoran. Artinya maksudnya tidak di pabrik. Kalau dia perusahaan kan ada gedung perkantoran itu sendiri dan ada gedung pabrik. Nah, kalau gedung pabriknya iya, boleh hitung. Tapi kalau yang gedung untuk tempat back office-nya itu nggak boleh dihitung. Itu overhead cost. Gaji direktur, gaji manajer di kantornya, bukan dari di gudangnya ya. Itu dia nggak boleh dihitung di dalam arus kas incremental. Itu dua aja yang nanti kalau di soal ada kata-kata misalnya eh, biaya riset sekian, itu jangan kalian tambahkan nanti di dalam perhitungan arus kasnya. Atau overhead cost, contohnya eh, mesin itu mengeluarkan biaya A, B, C, D. Ternyata di antara A, B, C, D itu ada utilities expense. Kan jangan ditambahkan. Ya, itu maksudnya. Arus kas increment dipandang sebagai efek sinergi positif dan negatif dan juga sebagai opportunity cost. Itu tadi saya bilang. Sulit kita mengatakan bahwa ini bisa dilakukan untuk dikaitkan dengan tingkat penjualan atau penurunan belanja dalam satu produk. Dan namanya opportunity cost. Apa sih opportunity cost? Biaya kesempatan. Artinya apa? Biaya yang dikeluarkan ya akibat kita mengambil satu alternatif tertentu. Ya, contohnya apa opportunity cost ini? Saya mau berangkat ke Senen, contohnya itu. Ya, dalam hal ini ada dua transport yang bisa saya pakai. Apa itu? Kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Oke. Nah, kalau kendaraan pribadi, apa yang harus saya keluarkan? Yang pasti solar. Karena mobil saya solar, ya kan? Dihitung berapa sampai ke Senen, misalnya. Oh, ternyata hanya 1 liter. 1 liter solar cuman 4.000. Ya 4.000 seingat saya. Lalu kalau saya naik angkutan umum, ini angkutan umum banyak. Bisa busway, bisa apa namanya Grab, ya. Oke, kita ambil satu Grab. Nah, pada saat kita naik Grab itu 38.000 sampai kantor. Bayangin 38.000 dengan Grab dengan apa nama mobil pribadi hanya 4.000, taruhlah biaya biaya apa namanya hitungan rata-rata aja biaya apa oli dan segala macam. Itu lain hal gitu loh. Apa namanya itu nggak bisa dihitung. Tapi cobalah ambillah. Ternyata rata-rata 10.000 lah. Nah, yang dimaksud opportunity cost adalah apabila saya naik mobil pribadi, berapa biaya kesempatan yang bisa saya hemat? Gimana caranya? 30 tadi, 38 lagi, dikurangi 10.000 yang saya kurangi. Artinya saya mendapatkan opportunity cost. Kesempatan itu 28.000. Jadi 28.000 itu merupakan keuntungan saya. Itu namanya biaya opportunity cost. Itu biaya kesempatan.
karena saya ngambil mobil dengan naik kendaraan umum. Kalau seandainya saya naik kendaraan umum, berarti saya banyak mengeluarkan biaya lebih tinggi dibandingkan kalau saya menggunakan mobil pribadi. Itu logik berpikirnya. Itu opportunity cost. Oke, saya lanjut ya. Oke, lalu kita juga akan bahas tentang working capital, ya, modal kerja. Ya, modal kerja ini merupakan sesuatu yang akan ditambahkan di dalam proses menghitung apa cash flow, ya. Nanti itu ada di depan dihitung sebagai apa namanya pengeluaran biaya tambahan terhadap investasi. Di akhirnya nanti modal kerja itu adalah nilai tambah karena sisanya itu akan dihitung lagi karena ini hanya berputar saja modal kerjanya. Tapi dalam perhitungan itu harus dihitung. Ya. Makanya di sini modal kerja yang muncul dalam bentuk arus kas masuk dan arus kas keluar terkadang tidak cocok. Artinya apa? Kondisi di lapangan itu nggak selalu sama gitu. Gitu. Oke. Di sini ada lagi yang harus kalian abaikan adalah dalam hal investasi itu sumber dananya macam-macam. Kita bisa melakukan investasi dengan dua cara. Apa itu? Dengan cara apa nama dengan modal sendiri atau dengan modal pinjaman. Itu hal yang biasa itu. Kalau kita mau investasi karena kita nggak punya uang, kita minjam. Nah, biaya untuk meminjam tadi untuk apa itu ada bunganya. Nah, dalam perhitungan ini, ya, ini kita abaikan pembayaran bunga itu. Istilahnya kita nggak hitung-hitung itu. Ya. Artinya mau dia pakai dana pribadi atau menggunakan dana pinjaman itu dianggap equal sama. Jadi tidak ada kemungkinan pembayaran bunga itu dihitung. Itu maksudnya. Nah, sekarang masuk ke perkiraan arus kas. Sorry. Saya buka ini dulu ya. Bentar ya, Dede. Sekarang hari apa ya? Rabu ya?
Ya, saya lanjut ya. Betul, jam 9 saya dipanggil lagi untuk rapat dengan pimpinan. Saya usahakan sampai jam 9 kita selesai ya. Oke. Nah, ini bagaimana memperkirakan arus kas proyek ya. Memperkirakan arus kas proyek ini rumusnya ya. Free cash flow ya. Free cash flow ini artinya arus kas bersih, free, bebas. Artinya sudah memperhitungkan berapa nilai yang harus dihitung. Nah, ini ada komponennya, ada 5. Net operating income kalau istilahnya adalah earning after tax. Earning before tax, sorry. Ini dikurangi tax, karena apa? Ini adalah laba bersihnya nih. Ini laba bersihnya. Ya adik-adik, ini laba bersih. Nah, kenapa ditambah depresiasi? Kembali lagi, depresiasi itu bukan kas, atau dalam hal ini kan kita di akuntansi menggunakan accrual basis. Sehingga karena accrual basis salah satu komponen yang accrual basis yang tidak mengeluarkan kas. Kalau kemarin kan cash basis berarti semua transaksi dicatat berdasarkan kasnya. Tapi kalau accrual ada beberapa yang tidak masuk, artinya masih bersifat accrual, artinya yang tidak ada uang kas masuk atau keluar. Termasuk di dalamnya adalah depresiasi. Ya. Makanya kenapa ditambah lagi? Karena di sini sudah dikurangi. Pertanyaannya, Pak, kenapa ini nggak dikalikan pajak lagi? Karena yang kita ambil adalah seluruhnya. Kita kembalikan. Jadi depresiasi itu sebagai ini loh, apa namanya, hanya membandingkan saja pada menghitung lalu ditahan. Apa namanya? Prinsip akuntansi. Prinsip matching cost with revenue. Membandingkan semua pendapatan yang diterima pada periode tertentu dengan belanja atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan biaya tadi. Itu maksudnya. Oke. Oke. Terus ada lagi increase in capital expenditure. Artinya apa? Di dalam perjalanan di investasi itu mungkin di titik-titik tertentu investasi itu memerlukan tambahan modal. Itu artinya capital expenditure, artinya pengeluaran belanja modalnya bertambah. Contohnya misalnya kita beli mesin hari ini. 3 tahun kemudian pada saat nanti investasi ini berjalan, kita mengeluarkan uang lagi. Untuk apa? Misalnya installmentnya atau penambahan daya atau apa. Itu harus dikurangi. Ya, dikurangi baru nanti ada lagi increase in net working capital. Ini saya bilang. Itu nanti di akhirnya akan dikurangi. Gitu. Ini logik berpikir. Jadi 5 komponen ini harus kalian hitung untuk mendapatkan free cash flow tadi. Ya, oke kita lanjut. Ini ada biaya depresiasi dikurangkan pada saat kita menghitung pendapatan perusahaan yang dikenakan pajak yang tadi saya bilang untuk mendapatkan operating income pada saat menghitung arus kas. Karena depresi saya sudah sampaikan. Nah ini dia depresiasi nanti kalian dapatkan udah di akuntansi ada 4 kan metodenya apa? Garis lurus, double declining, sum of the digit, jumlah angka tahun, dan yang keempat apa? Ada yang tahu nggak? Unit produksi. Jadi depresiasi itu ada 4 metodenya. Nah, umumnya nanti di soal itu adalah garis lurus, ya straight line. Ya, rumusnya adalah semua biaya sampai mesin atau alat itu berfungsi dikurangi expected salvage value, itu artinya nilai sisanya, dibagi dengan umur ekonomis, life of the equipment, umur alat tersebut, umur ekonomis, bukan umur teknis. Beda ya, umur ekonomis sama umur teknis itu berbeda. Oke. Lalu ini cara menghitungnya. Anggaplah suatu perusahaan membeli sebuah peralatan. Ada tambah biaya pengiriman dan instalasi. Nah, biaya ini nanti gimana cara ngitungnya ya? Kita lihat. Terus ada nilai sisanya 25.000 ya. Ini namanya salvage value dan ada masa manfaat ya.
garis lurus, biaya depresiasinya ditambahkan semua, ya. 500 tambah 50 dari mana? Ini, biaya pengiriman dan instalasi. Jadi sampai mesin itu siap digunakan. Itu namanya di dalam akuntansi apa? Kapitalisasi. Proses di mana mengakui jumlah biaya sampai alat yang kita beli itu berfungsi dengan baik. Pajaknya masuk, pengirimannya, instalasinya, itu semua masuk. Ini dikurangi 25.000 tadi nilai salvage-nya, apa nilai sisanya dibagi 10. Inilah nilainya. Inilah per tahunnya, 52.500. Bagaimana 4 langkah proses menghitung arus kas proyek? Ini dia 4 langkah. Mengestimasikan, hitung kebutuhan modal kerja, hitung kebutuhan pengeluaran, dan hitung arus kas bebas proyek yang tadi yang total. Nah ini, estimasi arus kasnya ini, yang tadi ini 3 komponen di awal. Yang kedua menghitung modal kerjanya, ya. Ya, modal kerja kita hitung nanti ada di slide berikut apa di pertemuan berikutnya. Hari ini pasti dikasih given. Cuman dikatakan pada saat penjualan meningkat, saldo piutang dagang perusahaan akan bergerak naik. Oleh karena itu, proyek baru bisa berdampak pada investasi perusahaan dalam bentuk persediaan barang yang meningkat. Keduanya berdampak pada arus kas keluar. Itulah modal kerja. Jadi modal kerja itu ada di komponen aset lancar. Ya, kalau di aset tetap itu bukan modal kerja, tapi investasi jangka panjang. Oke, jadi nanti ada deltanya, delta kenaikan penjual piutang, delta kenaikan persediaan dan seterusnya. Nah, ini rumusnya. Increase in account receivable ditambah increase in inventory dikurangi increase in account payable. Ini namanya investment in operating working capital. Ini rumusnya. Ya, ini saya bilang di aset lancar dan utang lancar. Ini kalau nggak salah ini rumus ini sudah kalian pelajari waktu akuntansi keuangan. Lalu menghitung pengeluaran modal suatu proyek, ya. Ya, ini kita tadi berapa modal yang dikeluarkan, ya. Baru menghitung keseluruhannya ini tadi itu rumusnya, ya. Jadi hanya 4 tahap itu tadi. Oke, sekarang kita diberitahukan seperti ini, ya. Ingin mengetahui dampak penurunan dan ekspektasi pendapatan dari 360 menjadi 240 per tahun menjadi seperti apakah arus kasnya, kan? Nah, ini operating cash flow jumlah tambahan, ya, 4 tahun dia kan, 4 tahun apa berapa tahun dia tadi? Kemarin rencana investasi global dan pendapatan proyek. Oh ya, per tahunnya ini ya, dia tidak dikasih tahu, ya. Baru mempertimbangkan kembali rencana investasi. Oke, ini dia informasinya. Alatnya 200.000, 5 tahun, depresiasinya 40. Nah, ini coba lihat. Nilai 40 dapat dari mana? 200.000 dikurangin salvage value-nya 0, berarti kan 200.000 juga, dibagi 5, dapat 40.000. Ya, itu depresiasi, track line. Tapi nanti dalam ujian, kemungkinan yang dikeluarkan double declining. Kalian harus menguasai itu ya, rumus metode depresiasi. Cash operating expense-nya ternyata biayanya bisa dihemat 5.000, revenue-nya 240.000 per tahun, ini ada growth-nya, investment in new net operating working capital ini. Ya, record of return-nya ada, tax rate-nya ada. Ini given. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, untuk menghitungnya ya dengan ini, dan pecahannya ini dia. Ini, nah ini kita dapatkan sekarang komponen untuk berapa sih laba bersihnya, net operating profit after tax ini. Ya, angka ini dapat dari mana? Ini tadi di atas, ya, keterangan di atas.
Ya. Depresiasinya ada, cash operating expense-nya berkurang 5.000 per tahun. Ya. Ini kan ekspektasi pendapatan dari 360 menjadi 240.000. Dampak penurunannya. Ini 60% dari ini 240.000. Oke. Nah, ternyata net operating income-nya ada sebesar ini. Oke. Depresiasinya 40, dapat dari mana? Ini tadi yang di atas. Ditambahkan. Ini operating cash flow-nya. Ini kalau lihat ini kan laba rugi lah, rugi laba ini. Rugi laba di sini. Oke, proyeknya ini memberikan kontribusi 35.000 dalam income operasi, ya kan, dengan berbasis pada pendapatan tahun sebesar 240.000. Hal ini menyajikan penurunan signifikan 69.000 pada saat pendapatan sebesar 360. Ini dengan angka yang sini. Oke, ini kita tambahkan sekarang dengan, nah dapat depresiasinya ini, kan ini 75.700. Oke. Nah, sekarang masuk ke proses perhitungannya, net present value-nya, ya, cash flow-nya. Yang tadi diskon-diskonnya di sini ada. Ya. Dengan tadi ada nilai berapa tadi? Diskon rate-nya 15%. Ya kan di sini di tahun ke 0 dia minus. Kenapa? Dia dipakai. Tapi tahun kelima juga sama, ditambahkan lagi $70 untuk tahun kelima. Itu artinya pendapatan masuk juga. In out ya. Nah, seperti ini. Di tahun pertama negatif 270, di tahun kedua 75.700, di tahun kelima 75.700 ditambahin lagi di sini. Jadi di tahun pertama dianggap pengeluaran modal, di tahun kelima itu menjadi pemasukan karena ada sisanya di situ. Nah, itu logika berpikirnya. Kenapa dua kali dihitung dia, di awal dan di akhir investasi. Dengan kondisi ini kita bisa mencari net present value-nya, ya kita present value-kan saja. Ya, minus 270, ya kan? Angkat 0 kan berarti kan 1. Ini 1,15 terus dapatlah sebesar ini. Artinya dia positif. Berarti investasi itu layak dilakukan. Ya, untuk prosesnya. Jadi rumusnya itu, ya. Kita menggunakan net present value untuk ini, ya. Kalau yang profitability index boleh nggak dipakai, Pak? Boleh, tinggal membandingkan berapa jumlah yang masuk dibagi dengan berapa jumlah yang keluar. Nah, ini tadi inflasi ya, inflasi dan capital budgeting ya. Ini inflasi ini nominal cash flow dengan real cash flow. Itu untuk menghitung net present value-nya. Ya kan, arus kas nominal harus didiskontokan. Gitu ya. Dengan tingkat nominal dan arus kas real. Ya kan? Ini bagaimana arus kas pada proyek penggantian. Ya. Ini ada replacement, ya. Kalau replacement berarti mengganti, ya. Sama hitungannya. Kalau dengan mesin lama berapa tingkat penjualannya, dengan mesin baru ada perubahan nggak? Nah, perubahan itu yang kita hitung. Investasi penggantian. Cost saving-nya ya, adanya penghematan biaya yang tadi saya bilang. Replacement, initial outlay itu artinya uang yang dikeluarkan pada saat kita menanamkan investasi, dan annual cash flow ini adalah jumlah yang kita dapatkan tahun-tahun selanjutnya. Dan kategorinya ya. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan? Biaya perolehan aset, ditambah biaya pengiriman, investasi, penjualan peralatan lama. Nah, ini harus dihitung. Ya, ini pola perhitungannya. Ya, nanti di soal ada. Nah, ini. Nah, di sini ada kemungkinan adanya implikasi pajak. Nah, kembali lagi, ini yang dilakukan oleh buku ini oleh pihak luar, Eropa punya gitu loh. Tapi pembelakangan di Indonesia berbeda. Ya. Kalau di luar, pada saat dia untung, itu dikenain pajak. Tapi pada saat dia rugi, itu tidak dikenain pajak. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia dia rugi, itu nanti kerugiannya itu bisa diakumulasi dengan keuntungan tahun
berikutnya. Sampai dia bisa menutupi maksimal 5 tahun. Kalau nggak salah itu begitu ketentuan di Indonesia. Nah, ini kalau boleh saya katakan ini diabaikan saja untuk kondisi ini. Karena ini sulit kita terapkan di Indonesia karena beda kebijakan. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah nilai dari penjualan aset lamanya terhadap pajaknya. Itu aja sebenarnya yang ini. Ini annual cash flow. Ini ada perubahan dana depresiasi dan pajak ya. Kalau nanti ada perubahan metode ininya nanti diselisihkan. Berapa sih depresiasi yang berubah gitu. Kenaikannya, penurunannya. Terus ada perubahan modal kerja ya. Ini ada capital spending, pengeluaran modal. Jadi yang tadi saya bilang, beli mesin, lalu berapa biaya pengiriman, berapa biaya pemasangan, berapa biaya pajaknya, semua itu ditambahkan menjadi namanya capitalization, capital spending, atau capitalization, atau proses memasukkan semua biaya sampai alat yang kita beli itu dapat berjalan dengan baik dan legal. Ini ada contohnya, ya, mesin lama menghasilkan 580, sedangkan mesin baru 600.000. Ya, working capitalnya. Ini prosesnya mesin new baru, ini mesin old yang lama. Ya, ini data-datanya. Kita hitung, ya. Mesin baru akan membutuhkan pengeluaran awal yang sebagian akan di-offset dengan arus kas setelah pajak dari mesin lama. Artinya apa? Nanti setelah ada mesin baru berarti mengganti mesin lama. Mesin lama itu kan dijual. Dijual itu akan mengurangi berapa investasi untuk mesin baru. Istilahnya itu trade-in. Uang dari mesin lama yang dijual itu akan menambah daripada biaya atau pengeluaran dari mesin baru tadi. Mesin baru akan membantu memperbaiki efisiensi. Itu yang tadi, biaya perbaikan dan segala macam. Nah, ini rumusnya. Itu saya bilang delta. Ya, dari new dan old ada deltanya. Itu nanti kita hitung. Ini namanya incremental. Nah, ini replacement cash flow delta CFT itu untuk penggantian perubahannya. Ya, arus kasnya akan dihitung dengan menggunakan persamaan. Ini sama seperti yang tadi, ya, dengan yang di awal. Oke. Terus ada initial cash outflow-nya, CFO-nya, berapa, cost of new equipment, ditambah biaya pengiriman, ditambah biaya instalasi, dikurangi penjualan mesin lama, plus minus dari X-nya. Jadi nanti kalau kita jual mesin lama, kalau kita dapat keuntungan, itu akan mengurangi atau mengurangi nilai daripada netnya ini, penjualan mesin lama ini. Kalau jualnya 100, keuntungannya 100 berarti 100 dikali berapa pajaknya. Berarti udah ada keuntungan yang dikeluarkan dari pajak. Oke, ini cara ngitungnya 150, 15, 135, ya. Net cash flow-nya. Cash on gain, ini dia keuntungannya. Ya, yang saya bilang tadi, mengurangi 15 sales price-nya ini. Net cash flow-nya ini out mesinnya, di present net-nya ini. Baru kita present value-kan. Ya. Nah, ini cash operating, reduce. Ini cara ngitungnya, tahun pertama sampai ke-5. Kita analisis, baru kita dapat NPV-nya. Dengan diskonto 15%. Nah, ini dia. Angka-angka tadi kita masukkan dengan pola yang sama. Oke, itu cara menghitungnya untuk cash flow-nya. Jadi ada dua yang harus kalian pahami. Pertama, investasi yang memang dia stand alone. Artinya investasi itu investasi baru. Berarti seperti yang minggu lalu yang kita pelajari. Nah, untuk ini ditambahkan dengan kalau seandainya mesin lama diganti dengan mesin baru. Itu namanya replacement. Ya kan? Jadi nanti
rumusnya sama, kita harus membandingkan antara berapa laba tahun berjalan dengan mesin lama dan ada perubahan dengan mesin baru, itu yang dihitung. Jadi ada kenaikan atau penurunan biaya baru dibandingkan dengan jumlah investasi, menguntungkan atau tidak. Itu maksudnya replacement. Ya, rumusnya sama, menghitung dengan tambahan nilai jual dari mesin lamanya bagaimana. Oke, ini ada tugas individu, ya. Kembali lagi, ini saya bukan individu, ini kelompok untuk chapter ini, analyzing project cash flow-nya. Apa tujuan saya? Biar nanti saling diskusi kalian ya. Oke, ini topiknya, ini tugasnya. Waktu memang masih lama ya teman-teman. Ya. Jujur saya minggu ini sangat fix sekali, masih ada 1,5 jam. Tapi jam 9 nanti saya mau izin, sebelum jam 9 kita sudah bisa off ya. Karena posisi saya harus membalas dulu tugas-tugas. Oke, sebelum itu saya mau screenshot dulu ya sebentar ya. Di percakapan kita hanya file satu saja. Oke, ini waktu foto yang saya ambil ya 823, saya kirim ke portal ini. Sorry, hilang lagi ya. Oke, sambil ini saya administrasikan ini. Silakan ada yang mau ditanya, adik-adik. Izin bertanya, Pak. Oke, siap. Silakan. Mau nanya yang terkait dengan tujuan dari analisis arus kas proyek ini. Maksudnya itu seberapa pentingkah perusahaan mengetahui informasi tentang arus kas proyek itu, Pak? Oke. Pentingnya arus kas. Tadi siapa namanya? Sorry. Catat dulu. Abed, Pak. Oh, Abed. Oke, Abed. Bentar, Abed ya. Oke. Seberapa penting sebenarnya arus kas itu? Sangat penting. Karena apa? Dalam hal suatu investasi, yang kita butuhkan adalah berapa sih yang ditawarkan untuk dapat menutup uang yang kita investasikan. Jadi kalau seandainya kita melakukan investasi, terus kita nggak nanya berapa sih uang yang akan saya terima di kemudian hari, itu namanya sesuatu yang kita beli kucing dalam karung. Saya nggak tahu lagi kucing itu bagus atau kucing itu jenis yang saya inginkan atau ya macam-macam lah. Karena kita nggak bisa ngeliat itu. Nah, untuk mendukung suatu investasi dalam hal pengambilan keputusan, kita harus didukung dengan apa? Data terhadap apa? Data terhadap komponen di mana perusahaan itu harus dapat memberikan informasi seluas-luasnya terhadap berapa investasi yang akan kita tanamkan, sekaligus juga memberikan informasi apa yang harus dia terima si investor tadi. Karena tujuannya adalah kita akan membandingkan antara uang yang kita keluarkan dengan uang yang masuk tadi, itu banyakkan uang masuk atau uang keluar. Kalau dia banyakkan uang yang keluar, misalnya $50.000 kita keluarkan, tapi selama 5 tahun uang yang kita masukkan cuma 40.000 saja, berarti udah selisih 10.000, kerugian. Itu nggak layak namanya. Jadi kalau ditanya apakah seberapa penting arus kas itu bagi perusahaan untuk mengetahui, adalah untuk membandingkan apakah investasi ini layak atau tidak. Ya, dua angka ini penting, yaitu uang yang dikeluarkan, itu tadi biaya pemasangan,
biaya beli mesinnya, biaya untuk pengiriman, itu ditotalin semua. Dibandingkan dengan kira-kira kalau dengan mesin baru ini, uang kita ini atau penerimaan kita itu akan meningkatkan pendapatan nggak? Mengurangi biaya nggak? Nah, itu kita itu selisihnya. Itu yang dinamanya, tadi saya bilang opportunity cost, biaya kesempatan. Saya mengambil alternatif naik mobil pribadi, itu lebih murah biayanya dibandingkan kalau saya menggunakan Grab misalnya. Berarti saya sudah menghemat berapa dari situ. Nah, itulah penghematannya. Itulah arus kas masuk saya. Artinya yang saya harus keluar 38.000, tapi tidak terjadi. Artinya uang yang 38.000 tadi masih bisa saya gunakan untuk hal yang lain. Itu maksudnya opportunity. Jawabannya, Abed. Halo, Iya Pak, Abed. terima kasih. Siap. Ada lagi yang lainnya? Ayo sambil saya buka WA. Izin bertanya, Pak. Maaf ya, gimana? Siapa Izin lagi? Rifki? Siapa? Siapa mau izin bertanya? Adinda, Pak. Adinda. Adinda, tunggu sebentar. Saya oh tadi belum nggak direcord ya? Sorry. Wesley tadi nggak direcord ya? Direcord nggak sini perkuliahan kita, Dek? Direkam kok, Pak. Oh, rekam ya. Oke, Welly. Thank you. Tadi yang nanya Adinda ya? Iya, Pak. Ya. Apa pertanyaan Adinda? Saya catat dulu deh. Adinda nomor absennya berapa, Den? Kalau Abed Negro nomor 1 kan? Saya absen 3, Pak. Iya Pak, nomor 1 Pak. Oke, Adinda 3 ya. Oke, Adinda silakan. Yang pertama, kan tadi tujuan kita menganalisis cash flow adalah untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan gitu, Pak. Nah, tapi kan ada faktor-faktor lain gitu, Pak. Misalnya kayak sekarang lagi corona. Terus ada faktor-faktor lain yang nggak bisa kita mengandalkan hanya berdasarkan analisis cash flow. Pertanyaan saya, pada kondisi apa analisis cash flow ini dapat digunakan dan seberapa kuat atau seberapa akurat perbandingan cash flow ini untuk menentukan produksi atau kondisi perusahaan. Yang kedua, kan ada ini Pak, faktor-faktor yang mirip dengan depresiasi, kayak misalnya ada perusahaan yang menggunakan deflasi gitu Pak. Nah, kenapa unsur-unsur seperti itu tidak dipertimbangkan gitu Pak? Terima kasih. Kalau pertanyaannya dengan kaitannya sekarang ya, dengan ada corona, itu memang sesuatu yang nggak pernah dihitung dalam hal mengambil keputusan ini. Artinya kita menghitungkan ekspektasi atau harapan, ya kan, di mana kita tidak bisa memprediksikan kepastian masa yang akan datang. 1 tahun aja, 1 hari aja kita nggak bisa, apalagi 5 tahun kan. Nah, memang di dalam hal manajemen keuangan ini kan suatu ilmu ya. Pastinya harus ada asumsinya. Asumsi di sini penting karena ini nggak akan bisa jalan, rumus ini nggak akan bisa diproses kalau nggak ada asumsinya. Dan di dalam asumsi semua variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam proses perhitungan itu namanya ceteris paribus, dianggap tetap. Ngerti ya? Ceteris paribus artinya variabel-variabel tadi yang dianggap di luar dari penelitian ini atau perhitungan ini itu diabaikan, artinya dianggap tetap nggak ada perubahan. Nah, masalah sekarang kondisi di sekarang ini di kondisi saat ini banyak negara mengalami namanya corona. Apakah pernah kita prediksikan hal itu? Enggak. Ini yang dimaksud dengan keterbatasan suatu metode perhitungan. Karena pada saat kita nilai di dalam misalnya waktu tahun lalu kita investasi, kita nilai, oh bisnis saya itu untung sekian. Nah, ternyata tahun ini nggak jalan-jalan. Artinya bahkan ada PHK dan segala macam. Nah, ini yang jadi masalah. Hingga perlu kita ambil suatu perubahan. Di titik sekarang ini harus dilakukan perubahan. Apa kita mau lanjut investasi?
atau kita mau ngambil keuntungan. Keuntungan di sini ada menjual. Atau apa? Kita mau nanam lagi nggak modal untuk biar tidak kolaps di perusahaan yang kita investasikan. Jadi prinsipnya adalah kondisi corona nggak bisa kita prediksikan. Bisa jadi tahun depan bukan lagi corona yang terjadi. Karena corona ini termasuk wabah 100 tahun sekali. Terakhir dunia mengalami ini waktu namanya flu Spanyol 1921, 1918, yaitu 20 juta terkena yang terkena adalah 30 juta penduduk, yang meninggal 2 juta orang. Flu, tetapi itu bukan akibat flu semua, tetapi itu akibat dari waktu itu ada perang dunia pertama 1918 sampai 1924. Jadi itu yang pertanyaan pertama. Jadi apakah ada pengaruhnya? Ya pasti ada pengaruhnya. Kita sekarang ngambil keputusan nih, mau lanjut investasi atau kita mau tarik investasinya, atau kita mau freeze. Ini. Jadi kita sambil ngitung ulang. Gitu loh. Hitungan data yang sebelumnya udah nggak valid lagi. Sama seperti tadi pertanyaan Abednego. Apakah perlu data dibongkar semua, dibuka? Ya harus itu. Namanya bisnis ada kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, aduh, blank. Yang kedua apa tadi, Dinda? Sorry. Tadi kan Yang kan kedua, Dinda. ada unsur depresiasi, Pak. Tapi kan beberapa Oh perusahaan ya, itu ya, kan nangkap. Oke. ya. Jadi depresiasi itu ada 3 loh. Depreciation, amortization, depresi. Oke. Depresiasi itu digunakan untuk aset yang namanya apa? Bangunan, gedung, mesin, ya kan? Tolong saya dikoreksi. Terus amortization itu untuk aset tak berwujud. Contohnya apa? Yuk, goodwill, hak paten, copyright, hak cipta. Nah, itu ya. Yang ketiga apa? Depresi. Depresi itu kan untuk misalnya barang-barang tambang. Nah, nanti kalau kita investasi di dalam mesin, yang kita kenal namanya depresiasi. Tapi kalau kita investasi di suatu tambang ya, bicara tambang nih, berarti yang kita pakai adalah penyusutan dengan metode depresi tadi. Hanya namanya saja, ya, amortization, depresi, dan depresiasi. Ini 3 hal yang sama sebenarnya. Hanya pemberlakuannya, penetapannya itu dibedakan dari jenis asetnya di satu sisi dan juga jenis penyusutannya. Ngerti, Adinda? Oh, jadi bisa Jadi diganti-ganti tergantung jenis perusahaannya gitu, Pak. betul, betul, cerdas. Jadi tergantung dari apa yang kita investasikan. Tapi metodenya sama, garis lurus, saldo menurun, sum of digit, jumlah angka tahun, dan unit produksi. Itu metodenya sama, hanya namanya saja berbeda. Baik, Pak. Oke? Terus kan nanti misalkan di pertambangan itu kan juga ada mesinnya kan, Pak. Jadi ada yang depresi untuk sumber alamnya, ada yang depresiasi untuk mesinnya. Dan nanti apakah perhitungan cash flow-nya untuk depresi itu ditambah atau nanti dipisahkan gitu, Pak, perhitungan depresi sendiri, depresiasi Bukan. sendiri? Tergantung jenis investasinya. Kalau kita investasi kepada suatu pengembangannya itu sendiri, ya berarti ya kita nggak ngitung depresiasi terhadap tambangnya. Kita nggak menghitung depresiasi terhadap mesinnya, kita kan investasi di tambangnya, gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Oh, paham, Pak, Tapi paham. kalau kita investasi di mesinnya, ya berarti ya kita depresiasikan mesinnya. Nah, kembali lagi, kalau seandainya dua-dua investasi kita pakai atau kita ambil, ya berarti beda hitungannya, beda caranya, gitu loh. Jadi jangan digabungin, karena Siap, Pak. keputusannya akan beda nih. Ngerti nggak maksud saya? Paham, Pak, paham. Nangkap nggak, Nangkep, Pak. Dinda? Iya, nangkep, Contohnya Pak. gini, contohnya gini. Saya disuruh mengganti mesin pabrik.
Terus ada satu sisi lagi, saya investasi di penggantian transportasi mobil, investasi misalnya. Kan ini bisnisnya berbeda, pola bisnisnya berbeda. Walaupun dia satu perusahaan, beda unitnya dia. Jadi maksud saya di sini, nanti itu nggak bisa digabungkan antara deflasi dengan depresiasi tadi, tergantung investasi. Tapi Baik, kalau Pak. dia dijadikan satu, apa yang dilakukan? Pilih salah satu, depresiasi atau deflasi. Nggak bisa di dua-duanya. Itu di S2 itu nanti pelajari. Kenapa itu bisa? Tapi untuk kasus nanti sampai dengan ilmu yang tadi saya sampaikan, ya jangan khawatir, itu nggak akan keluar kayak gitu soalnya. Itu pasti mandiri. Ya kalau depresiasi, depresiasi, deflasi, deflasi. Nggak bisa digabungin, ngerti nggak maksud saya? Jadi, good question, pertanyaan bagus, tetapi itu belum dulu lah saya kasih tahu lebih detail. Karena itu untuk S2 sih, S1. Ya, Pak. Oke, Terima kasih banyak. makasih. Oke, ada satu lagi kah pertanyaan? Jadi kembali lagi saya sampaikan tugasnya kelompok ya, tugasnya kelompok ya, eee, ngumpulinnya maksimal 1 minggu setelah sekarang. Saya nggak tahu lagi, ada saya akan meriksa mungkin hari Sabtu aja kali. Kalau ada waktu saya periksa, kalau nggak ada saya skip, tapi semua nilai itu saya akan berikan. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya Silakan. masih bingung terkait dengan perhitungannya yang replacement cash flow-nya itu, Pak. Mhm. Pada slide 59 dan 60 itu kan terdapat ini hal baru nih menurut saya yang maintenance ini. Nah, apakah ada biaya-biaya yang selain kan yang umumnya kan yang hanya ada di rumahnya itu kan depresiasi gitu, Pak. Sedangkan ini ada maintenance gitu. Apakah ada yang biaya lain seperti yang menjadi kalau di slide 59 ini kan ada reduce defect seperti itu, Pak. Saya masih bingung sama penghitungannya itu, Oke, Pak. setuju. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita melakukan replacement, penggantian, pertanyaannya pasti kan kalau dia usahanya ada 5 tahun umurnya, kalau mesin itu pasti kalau mesin tahun pertama pasti ini kan bagus ya, nggak ada sama kayak mobil ya kan, biaya perawatan 1.000 kilo, 5.000, 10.000 kilo, 25.000 dan seterusnya ya kan. Nah itu kan biaya itu kan maintenance-nya kan. Nah di dalam investasi ini kalau ditanya selain biaya maintenance ada lagi nggak Pak? Ada. Maintenance itu kan pemeliharaan, perawatan, ya kan? Tapi bisa juga nanti di dalam tahun berjalan, selama 5 tahun itu, ada komponen yang namanya tadi itu. Selain biaya pemeliharaan, juga ada pembelian komponen pendukung, equipment, istilahnya, equipment tool ya. Artinya karena dia mau dikembangkan lagi, walaupun sebenarnya tidak mengganti prosesnya ya, tapi dia perlu alat lagi untuk ditambahkan. Itu pun harus menjadi investasi tambahan. Jadi kalau ditanya ada lagi nggak biaya-biaya lainnya, ya selain biaya pemeliharaan tidak ada lagi. Karena biaya pemeliharaan itu udah include semuanya. Ganti baut, ganti semua-semuanya gitu. Ganti oli, perawatan rutin, itu ada investasi-investasi tambahan yang harus kita keluarkan. Karena kalau tidak kita keluarkan, mesin yang kita investasi akan rusak. Nah, biaya yang dikeluarkan itu akan menambah biaya investasi. Di mana dia dikeluarkan, itu ditambahkan. Misalnya
tahun ketiga dia mengeluarkan 100 untuk biaya pemeliharaan. Nanti yang 100 tadi ini harus dikurangkan dengan free cash flow-nya. Misalnya free cash flow-nya di tahun ketiga 100, biaya pemeliharaan 20. Berarti yang diakui di tahun ketiga itu bukan 100, tapi 100 dikurangi 20, 80. Jadi kalau ditanyakan, ada nggak biaya-biaya lainnya selain biaya pemeliharaan? Ada, tapi umumnya itu tidak banyak. Tapi biasanya hanya satu komponen biaya pemeliharaan. Pemeliharaan itu penting untuk menjaga mesin yang kita investasikan tadi dapat bertahan. Mana ada mesin yang nggak ada pemeliharaannya? Coba kalian pikirkan deh. Pasti ada kan? AC misalnya. Kalau kita beli AC, ada nggak biaya pemeliharaannya? Ada. Apa? Membersihkan AC. Oke. Yang kedua, kalau dia bocor, berarti mengisi freonnya. Ya seperti itu biaya-biayanya yang harus dihitung. Tetapi biasanya karena sifatnya tidak material, nilainya kecil, dalam mengambil keputusan investasi itu diabaikan. Kembali lagi nanti di S2 diajarkan, kenapa itu bisa. Karena dia nggak material. Material itu adalah 3% penyimpangannya. Jadi kalau ada biaya pemeliharaan di atas 3%, dari nilai aset itu sendiri yang diinvestasikan, baru dijumlahkan. Tapi kalau masih di bawah 3%, itu diabaikan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau ada biaya pemeliharaan, yang diambil adalah 3% itu maksimal. Baru bisa dihitung sebagai tambahan investasi. Atau uang yang ditambahkan untuk dikeluarkan. Itu maksudnya. Oke, Krisnanda, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya masih bingung cara menghitung yang annual cash outflow yang halaman 60. Di situ kan pada tahun kelima baru dikurangi dengan change in operating working capital. Nah, tapi di soal itu tidak diketahui dia ini perubahannya terjadi di tahun kelima saja atau di tahun-tahun sebelumnya. Tidak seperti yang soal pertama tadi yang yang tidak membandingkan antara mesin baru dan mesin lama. Nah, kita cara mengetahui perubahan working capital-nya itu terjadi di tahun mana aja, itu bagaimana ya, Pak? Oke, biasanya perubahan working capital itu di tahun pertama. Itu udah prediksikan. Artinya apa? Kita memprediksikan kalau kita ganti mesin dari mesin lama ke mesin baru, apa yang akan terjadi? Kita mengharapkan apa? Peningkatan penjualan, betul? Kalau peningkatan penjualan berarti ada peningkatan pembelian persediaan. Oke, dua hal ini, ya kan? Ini dua. Nah, peningkatan penjualan itu bisa digambarkan dengan apa? Dengan meningkatnya penjualan tunai atau penjualan kredit. Umumnya dalam dunia sekarang ini jarang sekali atau besaran penjualan tunai itu lebih besar daripada penjualan kredit. Itu jarang sekali. Orang selalu pakai apa? Oke, bisa dicicil, menarik orang membeli produk kita. Nah, otomatis kalau penjualan itu naik, kondisinya apa yang diakibatkan? Bisa jadi piutang naik. Nah, itulah modal kerjanya naik. Satu. Tadi saya bilang, kalau penjualan naik, berarti ada persediaan dong yang naik. Nah, untuk menjaga penjualan itu meningkat, produksi harus meningkat kan? Nah, artinya meningkatkan persediaan. Nah, untuk meningkatkan persediaan, berarti kita butuh apa? Modal kerja. Modal kerjanya bisa dari kas atau dari utang. Makanya account payable. Jadi, yang kalau ditanya bagaimana kita menentukan modal kerja? Ya, kita menentukan modal kerja adalah di tahun di mana kita melakukan investasi di tahun pertama. Nanti di tahun berikutnya, di akhir investasi, kenapa ditambahkan kembali sebagai menjadi arus kas masuk? Karena arus kas itu nanti nggak dipakai lagi. Dan itu akan kembali kepada nilai investasinya. Artinya nilai di mana pada saat kita keluarkan pertama,
itu dikembalikan. Cuman bedanya kalau di tahun pertama akan nilainya berbeda dengan tahun kelima. Kenapa? Di present value kan? Namun secara nominal sama. Itu logika berpikirnya. Nangkap nggak? Jadi sebenarnya, nah pertanyaan lagi, Pak, di tahun pertama sama tahun kelima misalnya. Tahun kedua, tiga, empat gimana nih Pak? Itu tadi, dia kan berputar. Tahun pertama keluar, dibayarkan. Nanti muncul lagi tahun kedua, berputar lagi. Nah, asumsinya kembali lagi, setiap tahun dari tahun kedua dan keempat, itu mempunyai mekanisme yang sama di tahun pertama. Sebenarnya itu belum tentu pasti. Itu maksud saya. Jadi, karena kita punya ekspektasi, ya kita boleh dong mengekspektasikan tahun kedua, ketiga, dan keempat itu sama aja dengan yang pertama. Sampai dengan akhir tahun investasi. Gitu. Tangkap ya? Karena ini keterbatasan. Manajemen keuangan itu kan kita harus memutuskan secara cepat. Gitu loh. Memprediksi. Yang jadi masalah adalah kita harus memprediksi sesuatu itu harus 80% bisa kita prediksikan sama variabel-variabel yang sangat dapat ditentukan. 20% itu sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Contohnya, 20% ini apa? Sekarang, corona. Corona itu orang nggak akan mikir dulu akan terjadi sekarang ini. Nangkap ya poinnya? Yang tadi nanya siapa? Anissa ya? Lalu setelah Iya, Pak, Krisnanda siapa yang tadi? Anissa ya? Jadi gitu Anissa. Anissa. Apa? Ya, nomor berapa Nisa? Nomor Nomor berapa 5. Nisa? Nomor 5, oke. Jadi itu Anissa. 5. Nah, 5. Oke, ada yang mau ditanya lagi Anissa? Jadi, ya memang hanya tahun pertama dan tahun kelima saja. Bedanya tahun pertama itu pengurang, tahun kelima ditambahkan. Kenapa? Kan ini nggak dipakai lagi nanti tahun kelima. Dianggap ini adalah nilai yang saya akan terima. Nangkap ya? Halo? Nisa? Halo Nisa? Iya, Pak. Nisa? Nangkap. Nangkap ya? Oke. Ada lagi? Oke. Ada lagi teman-teman semua? Ini sambil saya proses ininya. Oke. Di sini memang waktunya masih lama, tapi kembali lagi saya mohon untuk sampai jam 9. Posisi saya harus ini tadi sambil ngelihat WA waktu. Ada lagi teman-teman? Oke. Ada lagi? Adik-adik semua? Saya mau bisa diakhiri kah? Kalau nanti ada pertanyaan lewat WA, silakan. Saya akan siap dengan WA tadi, ya. Oke, Welly ada lagi yang perlu disampaikan? Perkuliahan dan segala macam, Welly? Enggak, Pak, udah cukup. Sudah cukup. Oke. Terima kasih adik-adik semua perkuliahan kita.